Nabi, oke? Misal ibu guru panggil, Hesti Haram, nanti langsung mau sebut nama siapa, nama Nabi siapa. Misal Adam, gitu ya. Kedua, misalnya saya sebut Sofi, langsung siapa nama Nabi yang dihafal itu. Di sini berapa jumlah kelas 2? 20. Terus nama Nabi yang wajib dihafal berapa? 5. Harusnya lengkap ya, bahkan lebih. Ya, Wah, No. mana? Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tamu dikasih satu. Ada yang baru apa Nah, Ahmad Surazi Ali. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya Abu Andi. Ya ada. Hesti Haram. Oh, sebut satu ya. Yang mana yang belum disebut? Saudiana. Nabi Nuh. Hari ini. Nabi siapa? Nabi Soleh. Rianti. Aulia. Habibullah. Oh, sudah disebut ya Nabi Adam. Siapa yang sebut tadi? Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Terus siapa lagi? Rian Albi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Fikri B. Nabi Ismail. Adit. Nabi Su'aib. Oke. Wira Pranadijaya. Yusuf. Oh, ganteng. Yohanes. Nabi Yunus. Paula Salsabila. Ilman Nabi A. Liza. Leni. Ayub. Giit Gazara Zafa. Nabi Nuh sudah disebut enggak? Oke. Ya baik, semuanya hadir ya di sini. Ada yang sakit enggak? Ada. Apa yang sakit? Oke, sakit apa Muhammad Fikri? Panasan. Udah dikasih minum obat? Enggak ada obat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang beriman kepada Allah. Coba sebutkan siapa yang bisa. Berapa banyak kitab yang wajib ditahu? 4. Pertama. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Yuk, Taurat diturun kepada Nabi siapa? Musa. Taurat Injil turun kepada Musa. Zabur turun kepada Hari ini pada pembelajaran kita namanya jigsaw ya. Dimana metode pembelajaran ini adalah dengan cara nanti ada kelompok-kelompok. Kita akan membagi beberapa unit menjadi beberapa kelompok. Misalnya kemarin kan sudah belajar tentang pembagian kitab-kitab. Apa pentingnya pedoman? Apa pentingnya dalam hidup kita memiliki pedoman atau pegangan dalam hidup? Coba, siapa yang bisa? Apa pentingnya kebetulan pegangan bagi hidup penuh? Misal Al-Quran. Apa pentingnya Al-Quran bagi hidup? Kehidupan. Apa lagi? Agar menuntun kita menjadi baik.
Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Najwa Jaya apa? Jadi ada tujuan atau pegangan hidup kita ya. Jadi dasar dalam hidup kita ketika melakukan sesuatu. Waduh. Kemudian selanjutnya yaitu tentang Al-Quran. Siapa yang tahu berapa banyak surah dalam Al-Quran? 30 juz. Jadi berapa? Surah ya, surah berapa surah dalam Al-Quran? Berapa? Kemudian ada berapa juz? 30. Ada yang sudah hafal 30 juz? Ada. Saya. Memang latihan. Iman kepada Allah. Ini dia. Coba sebutkan apa yang pertama. Allah. Injil. Ini turun kepada Nabi Musa. Injil. Sabur. Zabur. Ini turun kepada Daud. Injil. Kemudian ketiga. Injil. Ini turun kepada Nabi Musa. Selanjutnya turun kepada Muhammad. Luaran. apa yang menjadi pegangan kita? Al-Quran. Di mana diturunkan Al-Quran? Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Ayat yang turun di kota Mekah disebut ayat Makkiyah. Yang di Madinah namanya Madiniyah. Selanjutnya sekarang kita bagi kelompoknya menjadi pas ini karena ada 20 siswa maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdapat 5 peserta. Kurang sedikit. Oh, jadi 4 kelompok ya karena ada 4 kitab. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai 5 peserta. Oke. Dari masing-masing peserta akan mencari atau mengidentifikasikan atau menganalisis masing-masing kitab. Nanti Bu Guru bagi kelompok 1, 2, dan 3. Setelah itu, setelah menganalisis masing-masing kitab, masing-masing kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari analisisnya. Oke? Oke. Selanjutnya Bu Guru bagi. Wah, silakan kelompok 4. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan hasil analisis tentang Al-Quran untuk siswa kelas 8. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci untuk umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun dan berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. Kedua, tentang Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan seseorang muslim, antara
jalan yang Baik, tadi kita sudah dengar ya dari kelompok 4 bagaimana hasil analisisnya tentang pengertian Al-Quran, tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran, isi pokok yang ada dalam Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa pengertian Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian fungsi dan kedudukan Al-Quran. Pertama, sebagai petunjuk hidup. Bagaimana menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan baik hubungan dengan Allah maupun kepada sesama manusia. Kedua, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran itu membantu kita membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Bedakan berkawin, bedakan dikawin, kemudian sebagai laki-laki, siapa yang bacanya dapat menenangkan jiwa dan bertakwa. Jika galau bercinta atau belum datang waktunya bisa membaca Al-Quran. Ketiga, sebagai sumber hukum Islam, jadi dapat sama dalam hukum Islam bersamaan dengan hadis. Jadi semua tentang bagaimana kita hidup sudah diatur di dalam Al-Quran. Kamu milih-milih, kemudian yang ketiga, hasil analisis yang ketiga tadi dari kelompok 4 yaitu isi pokok tentang Al-Quran. Pertama tentang akid, kedua tentang ibadah, ketiga tentang yang keempat tentang hukum-hukum syariat. Kemudian kisah-kisah umat terdahulu. Jadi dalam Al-Quran itu isinya yang tadi itu. Pertama tentang akhlak, tentang ibadah, tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Kemudian hasil yang keempat yaitu keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab sebelumnya. Pertama, Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna. Kedua, terpelihara keasliannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berlaku sepanjang zaman dan untuk seluruh umat manusia. Keempat, bahasanya dan susunannya tidak bisa ditiru. Ya, kita benar-benar tahu Al-Quran tetap pada bahasa Arab. Kecuali dalam Injil benar-benar jauh berubah-ubah doang. Padahal aslinya Injil itu tetap isinya tentang mengesahkan Allah, tapi diubah-ubah oleh rasulnya. Kemudian hasil analisis yang kelima yaitu sikap terhadap Al-Quran. Benar-benar sebagai pelajar Muslim kita harus memiliki sikap pertama membaca Al-Quran secara rutin, memahami arti, mengamalkan isinya, mengajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi kesimpulannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dengan mengikuti ajaran Al-Quran hidup. Ajaran Al-Quran hidup kita menjadi lebih terarah dan bermakna sebagai generasi muda. Dan kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Dede adu pedoman saat TikTok lebih nak saya jaga kita mau berdoa Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi imbe sakago bunyi Al-Quran dia kawe lamun akan imbe kan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa belajar. Carikan ibu guru untuk tugas minggu depan. Carikan ibu guru analisis tentang kitab ini. Oke. Nanti kelompok 3 mempresentasikan hasilnya ya. Sekian atas waktunya. Sebelum kita pulang, mari ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أستودعك ما علمتني إياه ورده إلي حين حاجته ولا تنسني بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين يا